Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-361. Saat-saat kita akan mengakhiri tahun ini, kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dari hari lepas ke hari. Bahkan teristimewa pagi ini kita boleh dibangunkan kembali dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari pagi ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Untuk kita saat-saat kita merayakan Natal, ya, kita akan melihat bagaimana rancangan Tuhan dalam setiap hidup kita, orang percaya, dan kita diingatkan peristiwa bagaimana orang Majus yang datang dari timur. Saya akan bacakan di dalam Matius yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu Saudara, perjalanan orang Majus merupakan salah satu kisah ikonik dalam Alkitab yang syarat dengan simbolisme dan makna yang mendalam. Bagi orang percaya, saat ini kisah ini menawarkan berbagai perspektif yang relevan dengan kehidupan kerohanian kita. Dituliskan bintang timur adalah simbol petunjuk ilahi yang mengarahkan orang Majus menuju bayi Yesus. Ini melambangkan tuntunan Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup kita menuju tanah perjanjian, Yerusalem yang baru. Kemudian kita melihat apa yang dipersembahkan oleh orang Majus, yaitu emas, kemenyan, dan mur, menunjukkan status Yesus sebagai Raja, Allah, dan manusia yang akan menderita. Ini merepresentasikan penyembahan dan pengorbanan kita. Puji Tuhan, selalu ada korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai Raja. Apa yang Tuhan minta, kita dapat membaca dalam Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itulah persembahan yang layak bagi seorang raja, yaitu Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Kemudian perjalanan jauh Bapak Ibu Saudara menggambarkan dedikasi dan pencarian yang sungguh-sungguh untuk kebenaran akan Tuhan. Tidak mudah melewati perjalanan panjang, ya. Tidak mudah, tetapi itulah kesungguhan yang diperlihatkan oleh orang Majus datang dan mencari dan bertemu dengan Tuhan. Kita diingatkan akan iman kita kepada Tuhan adalah sebuah perjalanan panjang menuju tanah perjanjian. Ya, tidak selalu mulus dalam perjalanan iman kita. Tentu akan banyak tantangan yang dihadapi, namun kita melihat fokusnya orang Majus melihat bintang timur. Maka sampailah dia di tempat tujuan di mana bayi Yesus dilahirkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, melalui ayat yang kita baca pagi hari ini dalam Matius 2, kisah orang-orang Majus yang datang kepada Yesus mengingatkan perjalanan kerohanian kita. Tetaplah fokus kepada pribadi Allah di dalam Yesus melalui firman-Nya, dan relakanlah Allah Roh Kudus menuntun perjalanan iman kita. Ya, dia akan memampukan. Dikatakan dia sebagai advisor, penasehat. Dia akan mengingatkan selalu apa yang kita sudah dengar dari firman-Nya. Dia menuntun perjalanan kita
karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Puji Tuhan, seperti orang Majus yang terselamatkan dari siasat Herodes, demikian juga saudara dan saya, ketika kita berserah dan mempercayakan hidup kita pada tuntunan pribadi Allah sendiri, kita akan terluput dari jerat maut, dari jerat siasat dosa, siasat iblis yang akan meruntuhkan iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan perjalanan iman kami. Kami belajar bagaimana orang-orang Majus terfokus kepada pimpinan tuntunan bintang timur. Maka mereka bertemu kepada Yesus Sang Raja. Biarlah Tuhan ajarkan kami mempercayakan hidup kami kepada tuntunan pribadi Allah sendiri, sehingga kami sampai pada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, yaitu Yerusalem yang baru. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.